Hari ini hari Kamis, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga badanku selalu sehat, keluargaku sehat, rezekiku lancar, umurku panjang dan berkah, segala urusanku dipermudah, dan impianku tercapai, dan jadikanlah hamba menjadi orang yang selalu bersyukur. Amin. Hati-hati. Inilah 9 kesalahan wanita dalam melakukan sholat. Tonton video ini sampai akhir, yang nonton semoga masuk surga. Apa jadinya hidup tanpa sholat? Seperti kapal yang berlayar tanpa arah. Laksana bintang yang kehilangan orbitnya. Bagai bangunan megah tanpa fondasi, mungkin berdiri tetapi rapuh dan mudah runtuh. Salat adalah fondasi batin. Ia yang menjaga hati tetap kokoh di tengah guncangan zaman. Ingatlah, kita semua akan kembali. Tak ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Dan salat adalah amal pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Jika salat baik, maka baiklah seluruh amal kita. Namun jika salat rusak, sia-sialah amal yang lain. Iblis diusir dari surga karena enggan bersujud kepada manusia. Lalu bagaimana dengan kita yang meninggalkan sujud kepada pencipta manusia? Siapa sebenarnya yang lebih sombong? Ketahuilah, ketika engkau meninggalkan salat, bukan Allah yang rugi, tetapi dirimu sendirilah yang paling merugi. Selagi masih ada waktu, kembalilah kepada Allah. Akan tiba saatnya engkau dibungkus kain putih, diiringi ke tempat peristirahatan terakhir. Ketika itu tak ada lagi panggilan azan untukmu. Tak ada lagi kewajiban untuk sujud. Inilah 9 kesalahan wanita dalam melakukan salat. Yang pertama, memperbaiki sejadah dengan menggunakan kaki. Kedua, rambut diikat, sanggul tinggi seperti unta. Ketiga, bawah dagu tidak ditutup. Keempat, mulut tidak bergerak ketika membaca Al-Fatihah. Kelima, dahi terhalang dengan mukena saat sujud. Keenam, memejamkan mata saat sholat. Ketujuh, terburu-buru saat sholat, tidak tumaninah. Kedelapan, tidak memandang ke arah jari telunjuk saat mengangkat untuk tahiyat awal atau akhir. Kesembilan, telapak tangan terhalang dengan mukena saat sujud, sehingga menyebabkan dahi tidak rapat pada sejadah. Ucapkan insya Allah jika kamu ingin memperbaiki sholatmu. Pernahkah kamu berpikir, sholatku selama bertahun-tahun, diterima Allah nggak ya? Bacakan doa ini setiap selesai sholat sesudah salam. Allahumma taqabbal minna sholatana tammah, waghfirli lana zunubana, ammah wa la tu'adz, zabna illa yaumil qiyamah, innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, terimalah sholat kami yang sempurna. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya, dan jangan engkau siksa kami hingga hari kiamat. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Baca doa ini tiap selesai sholat. Niatkan agar setiap ibadah kita diterima Allah. Bayangkan jutaan malaikat di langit bertasbih tanpa henti, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Tapi tahukah kamu zikir mereka tidak sebanding dengan satu amalan kecil dari umat Rasulullah, yaitu salat subuh berjamaah. Mengapa? Karena malaikat diciptakan tanpa nafsu, tanpa lelah, tanpa godaan. Tapi kita manusia harus melawan kantuk, dinginnya pagi, dan bisikan syaitan, hanya untuk bangkit dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, 1 rakaat subuh berjamaah lebih baik daripada dunia. Sedingin apapun di waktu subuh, sepanas apapun di waktu zuhur, sesibuk apapun di waktu asyar, secapek apapun di waktu maghrib, sengantuk apapun di waktu isya. Kalau ada iman di hati, kamu akan tetap sholat. Dan tidak punya alasan untuk tidak sholat. Karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali hidup di dunia hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnakan salatmu dengan doa ini.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini bersumber dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang melihat dan membagikan postingan ini. Panjangkan umurnya, lancarkanlah rezekinya, kabulkanlah doa-doanya, mudahkanlah segala urusannya, dan angkatlah derajatnya di dunia dan akhirat. Barang siapa menyampaikan satu ilmu saja, dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagikan ke teman-temanmu, supaya mereka juga ingat baca doa ini. Yuk, sama-sama kita perbaiki sholat kita dari sekarang. Dirikanlah sholat sebelum kamu disolatkan.